Sebuah makam tua yang diduga memiliki nilai sejarah ditemukan di lahan perkebunan singkong milik Haji Murni di Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Makam sepanjang 2 meter ini diduga adalah makam mendiang Mr. O.L. Helfrich, Presiden Jambi pertama. Pamong Desa Gedung Ratu Agus Muhtarom mengatakan bahwa peta Desa Gedung Ratu pertama kali dibuat Helfrich pada tahun 1917. Peta itu sebagai bukti Helfrich saat itu berada di Desa Gedung Ratu. Temuan makam sudah dilaporkan ke Kedutaan Besar Belanda. Jika benar yang ditemukan adalah makam O.L. Helfrich, Pemkab Tulang Bawang Barat akan menjadikan makamnya sebagai cagar budaya. Nah, makanya ini dibuktikan dengan adanya peta Tiuh Gedung Ratu, peta tahun 1917, itu peta Tiuh Gedung Ratu, dan itu memang buatan Mr. O.L. Helfrich itu atau Mr. Sis tersebut. Dari kakeknya yai saya, itu sejarahnya makam Belanda itu. Kenapa dia ada di sini? Dulu yang punya makam Belanda itu dulu kerjanya di sini ngukur tanah, di seputaran Tulang Bawang, Waikanan, terus mencakup mungkin Menggala lah. Ngukur jalan-jalan, ngerintis itu perintis tanah. O.L. Helfrich saat itu berada di Lampung dalam rangka melakukan pemetaan wilayah. Helfrich adalah residen Jambi pertama yang dilantik pada tahun 1906. Sumatera saat itu jadi satu provinsi, yakni Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibu kotanya. Kejayaan Belanda di Sumatera yang dipimpin oleh Residen Helfrich runtuh setelah kekuasaannya beralih ke pemerintahan Jepang. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Ini dasarnya masih tingkat bawah, jangan takut. Lebih dari 400 polisi Pamong Praja Pemkot dikirim ke markas Kodim 0410 Bandar Lampung. Mereka akan dilatih jadi peleton khusus yang memiliki keahlian lebih dibanding personil Pol PP lainnya. Pelatihan ketangkasan polisi Pamong Praja digelar selama 6 hari. Ratusan polisi Pamong Praja ini akan dilatih prajurit tentara secara fisik dan mental. Mereka juga akan diberi pengetahuan wawasan kebangsaan. Adapun tujuannya yang utama tentunya kita memberikan pemahaman dasar kepada segenap anggota Pol PP ini, apa tugas tanggung jawab mereka, nanti ada pemberian materi, kemudian juga kedisiplinan, bagaimana bersikap kepada masyarakat, tentunya dilandasi oleh ketaatan terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jangan sampai kita sebagai aparat sewenang-wenang, tidak ada aturan yang jelas, kemudian malah tidak akan tercapai tujuan dari pemerintah kota untuk membuat kota Bandar Lampung lebih tertib lagi. Karena kalau ada keramaian, ada apa, ini mereka garda terdepan. Nah di sini bersama Pak Dandim, kita pemerintah kota Bandar Lampung ingin melatih kembali kepada polisi Pamong Praja yang ada di kota Bandar Lampung. Supaya yang kemarin, sekarang, dan makin kuat lagi. Karena Bunda Eva inginnya Pol PP ada kekuatan khusus. Polisi Pamong Praja peleton khusus ini nantinya akan ditugaskan di tempat keramaian yang berpotensi rusuh. Mereka juga disiapkan untuk membantu polisi dan TNI menjaga keamanan daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja. Teriakan para pendukung kedua tim cabang olahraga e-sport Bandar Lampung dan Metro menggema di Aula Mall Bumi Kedaton Wai Halim Bandar Lampung Senin siang. Setelah melalui pertandingan yang seru, atlet Metro keluar sebagai juara umum. Kemeriahan ini terjadi saat final cabang e-sport pada Porprov ke-9. Olahraga baru ini cukup menarik minat penonton yang sekaligus memberi dukungan kepada kedua tim. Tim Metro meraih juara umum dengan perolehan 2 emas dan Bandar Lampung 1 emas, 1 perak. Cabang e-sport mempertandingkan kategori divisi e-football, Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Pengurus cabang olahraga e-sport Indonesia atau ESI Lampung berharap para atlet Porprov meraih prestasi pada Prapon Aceh 2023 dan Pon Medan 2024. Target PON Lampung targetnya emas.
minimal dari 4 cabang olahraga kita menargetkan mendapatkan medali. Salah satunya mendapatkan medali emas. Makanya kami berharap pemenang-pemenang ini akan terus kita coba lakukan pembinaan dan sparring ke e-sport di provinsi lain. Kita dari kabupaten kota juga sangat mengapresiasi semua yang telah dikerjakan oleh PSI provinsi membuat event semegah ini. Kita sangat mengapresiasi. Sementara cabang olahraga, binaraga, dan fitness Bandar Lampung meraih 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Bandar Lampung keluar sebagai juara umum. Ya, alhamdulillah dapat emas dengan perjuangan yang sangat keras. Kita di kelas berapa sih, Kelas Bang? binaraga 60 kilo ya. Kebetulan komandan saya sangat mendukung. Saya juga mengambil pola latihan tuh di luar jam dinas. Jadi dari selesai dinas jam 4 itu saya manfaatkan untuk latihan. Porprov ke-9 akan berakhir pada 14 Desember Rabu besok. Berikut perolehan sementara medali emas seluruh cabang olahraga selama Porprov ke-9 hingga Senin siang jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya wisata pantainya yang indah, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki tempat wisata darat yang tak kalah mempesona. Salah satunya air terjun Curug Tapus di Desa Pahmongan, Kecamatan Pesisir Tengah. Tempat wisata ini dekat dengan pusat kota Kerui yang berjarak sekitar 4 km. Sayangnya, kendaraan pengunjung belum bisa sampai ke lokasi karena belum tersedia jalan raya. Pengunjung harus menitipkan kendaraannya di balai desa dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Para pengunjung akan didampingi pemandu menuju Curug Tapus yang melewati hutan. Setelah berjalan sekitar hampir 1 jam, lelah pengunjung pun terbayar oleh pesona air terjun Curug Tapus setinggi lebih dari 50 meter itu. Air yang jernih memikat para pengunjung untuk mandi di bawah air terjun. Penuh perjuangan, ekstrim pokoknya. Seru dah. Seru ya? Iya, seru. Nah, terus setelah sampai sini nih gimana? Ya, terbayarlah perjalanan tadi. Sampai di sini terbayar indahnya gitu. Tempat wisata Curug Tapus belum dikelola maksimal. Pihak desa meminta bantuan pemerintah membangun jalan raya dari desa menuju Curug Tapus supaya pengunjung lebih ramai. Alangkah sayangnya kalau potensi ini kita biarkan begini saja. Ya, harapan ke depannya baik dari Pemda, dari provinsi ataupun sampai di pusat untuk membantu memperjuangkan ini. Minimal ya kita nyampe di sini itu pun target kita semaksimal mungkin bisa dilalui minimal kendaraan roda 2. Belum ada tarif resmi masuk ke tempat wisata Curug Tapus. Pengunjung hanya membayar seikhlasnya kepada pemandu wisata. Selain air terjun di sekitar Curug Tapus, juga terdapat Goa Buyung. Goa ini terbentuk dari kumpulan stalaktit atau kalsit yang berasal dari air yang menetes. Namun pengunjung dilarang masuk karena gelap dan licin yang dapat menyebabkan celaka. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.